Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring, masih bersama dengan Bang Jack nih pemirsa, seorang komika yang ya lagi-lagi ya namanya seorang yang melakukan aktivitas stand up comedy. Sebenarnya memang materinya itu berangkat banyak dari keresahan-keresahan, tapi yang luar biasanya adalah ternyata apa yang disampaikan atau kritik gitu ya yang disampaikan melalui aktivitas stand up ini membuat dampak yang luar biasa. Justru orang malah lebih nempel, orang malah lebih ingat gitu ya Bang Jack ya. Iya, betul sekali. Dan bahkan ada yang sampai manggil kayak malah diseriusin gitu ya materinya. Iya betul. Oke. Nah, Bang Jack, ini kalau misalnya ketika jadi komika apa sih pengalaman yang paling nempel nih di Bang Jack nih selama menjadi seorang komika? Aku sih pengalaman paling nempel tuh aku pernah jadi openernya Panji Pragiwaksono ya. Wow. Itu senang banget, asli itu senang banget, dan itu memang kebetulan banget waktu itu. Dan aku memang akhirnya aku persiapin banget supaya bisa perform biar nggak malu-maluin lah itu namanya, karena sekelas Panji aku jadi salah satu pembukanya, itu senang banget. Nah, yang kedua, aku punya pengalaman dulu waktu aku manggung di Bekasi ya. Itu materi aku adalah tentang bagaimana menuntun tunanetra. Dan itu pecah banget. Itu gimana? Pecah banget. Okay. Sampai benar-benar sampai orang tuh, wah, saya tuh sampai susah ngelanjutin materi saya karena orang nggak berhenti ketawanya gitu. Oke. Again, apa yang terjadi adalah ketika saya turun ke bawah, terus saya waktu itu bilang ke panitianya, sorry ya, gue nggak bisa lama nih, gue mau langsung ini. Oh ya, tolong ini dong, antarin saya keluar, kan waktu di mall ininya kan acaranya. Gitu. Terus tiba-tiba ada satpam yang datangin, ayo bang, saya anterin. Terus dia langsung mempraktekkan gitu, bang, gini kan caranya bang gitu. Nah itu benar-benar jadi momen yang oke, saya melakukan sesuatu di sini. Aku membuat perubahan di sini. Jadi senang aja gitu. Artinya meskipun hal yang kecil, tapi balik lagi itu bukti banget bahwa apa yang aku lakukan bisa nempel di orang. Makanya itu aku nggak pernah lupa, dan aku dari situ juga aku berpikir oke deh, gue harus stand up kan serius di stand up, karena nggak cuman sekedar side job, tapi ada message, memang ada message yang harus disampaikan. Dan and it works gitu. Iya, benar-benar bekerja sih menurut aku, karena mungkin orang kan kalau mau nanya langsung gimana caranya kita nuntun, gimana cara kita membantu rekan-rekan yang difabel gitu ya, mungkin agak canggung kembali lagi ya Bang Jack ya. Tapi kemudian ketika disampaikan, berarti ini juga jadi satu catatan Bang Jack, nggak bisa nih kemudian kita menyampaikan sesuatu yang asal-asal atau informasinya nggak valid gitu ya. Karena nanti malah dipakai nih sama pendengarnya, sama penikmat stand up. Itu jadi tantangan juga ya, karena kadang-kadang orang berpikir kalau aku pernah gitu ngerubah gaya stand up-ku jadi aku yang ngomongin tentang keseharian gitu ya, dan orang tuh memang melihatnya menjadi ini suatu yang lucu, suatu yang unik, padahal ini gue lagi ngomong serius nih. Oke. Gitu. Tapi ya udah, balik lagi, artinya memang itu menjadi satu gayaku untuk menyampaikan pesan, sehingga apapun yang aku sampaikan, aku juga ya harus hati-hati juga, jangan sampai salah ini juga gitu. Benar sih. Karena beda tipisnya kan, orang kadang-kadang masih melihat bahwa masalah disabilitas bukan masalah yang boleh diketawain gitu. Padahal kalau kita ya lucu sih, mau gimana lagi gitu. Padahal buat kita begitu gitu loh. Oke. Tapi untuk tadi kan dikatakan oleh Bang Jack sendiri, sebenarnya kayak teman-teman difabel gitu ya, juga kan sebenarnya ada yang sensitif dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Ada juga nggak sih kayak upaya Bang Jack gimana meningkatkan rasa percaya diri mereka, teman-teman gitu yang juga mungkin mengalami hal yang sama seperti Bang Jack. Jadi bisa lebih legowo, ini malah bisa diketawain sendiri gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Kita tuh punya namanya peer groups ya. Artinya kalau peer groups itu teman sesama lah istilahnya. Nah, biasanya tiap organisasi ini beda-beda, atau tiap disabilitas itu beda-beda kelompoknya. Nanti kalau misalnya ada yang nonton yang mau tahu lebih banyak tentang peer group ini, bisa googling ya, tentang organisasi disabilitas dimanapun itu. Insya Allah pasti keluar deh kalau misalnya kita googling organisasi disabilitas itu. Terus kalau mungkin teman yang
ada di Sulawesi nanti akan keluar biasanya organisasi yang dekat-dekat di areanya mereka. Nah, dari organisasi itu biasanya kita nanti akan ketemu teman-teman yang ya disitulah nanti kita bisa ngobrol banyak, mau curhat juga boleh, terus nanti ada dan pasti ada 1-2 di antara mereka yang orangnya juga nyeleneh, yang udah nyantai banget gitu. Jadi ya udah ngapain nangis, ngapain sedih, mendingan kumpul aja sama kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk penguatan dari organisasi. Rekan-rekan sesama itu ya. Rekan-rekan sesama gitu. Karena kan mereka ngerasain juga dulu seperti apa gitu kan. Nah, nanti biasanya dari situ mentalnya lebih dibangun, terus kalau dia sudah ngerasa lebih percaya diri, baru nanti kita bantu mereka dengan kita kasih kegiatan yang lain gitu. Mungkin ada yang sifatnya keterampilan, mungkin ada yang sifatnya keorganisasian gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi ya, yang penting kita tuh melibatkan gitu ya rekan-rekan, teman-teman yang difabel gitu. Jangan dianggap kemudian sebelah mata, apalagi dianggap nggak enak, malah jadinya nanti semakin jauh gitu ya, semakin berbeda. Nah, Bang Jack ini bicara tentang kegiatan gitu. Biasanya hal yang agak sulit ataupun jarang dilakukan meskipun sekarang sudah semakin mendapatkan wadah, kembali lagi adalah aktivitas seperti olahraga misalnya. Nah, Bang Jack sendiri gimana nih? Aku olahraga cukup aktif, tapi dulu sekarang udah nggak terlalu. Gimana? Apa tuh? Dulu sih aku ini ya suka main sound table tennis, jadi pingpong untuk tunanetra. Ada. Jadi kalau pingpong buat tunanetra tuh gimana? Itu net pingpongnya itu dia justru tinggi. Kalau net pingpong itu kan rendah ya. Rendah kan. Nah, ini bayangin kayak netnya kayak net volley. Jadi dia tinggi. Nanti si bolanya tuh kita pukul sehingga dia bergulir. Jadi kita dorong kita dorong ke depan gitu gitu. Jadi bolanya menggelinding melewatin netnya, dan itu ada ininya, ada suaranya. Jadi benar-benar dilatihnya sebenarnya itu ya, menggunakan indera yang paling bisa diandalkan gitu. Betul, ya. Itu. Oke. Nah, dulu suka main itu. Terus satu lagi saya juga sebenarnya dulu goalball. Saya main goalball, tapi main goalball ini aktifnya waktu saya lagi kuliah dulu di Australia. Terus diajakin temen, ada olahraga goalball, mau ikut nggak? Oh, ayo, boleh. Pas diikutin kayaknya seru juga nih gitu. Akhirnya udah main. Nah, kalau goalball itu dia lebih fisik lagi ya, artinya karena permainannya dua, kita ngelempar bola, ngegelindingin bola kayak bola bowling gitu, karena bolanya ada loncengnya di dalamnya. Gitu. Lalu? Nah, nanti lawannya menahan dengan badannya, kalau dia dapat bolanya, dia ambil bolanya terus dia gelindingin lagi ke kita tahan lagi pakai badan kita, terus nanti kita berdiri lagi, kita gitu terus sampai masuk gawang. Jadi seperti TikTok juga ya, sebenarnya mirip-mirip ya. TikTok mana yang lebih kuat menahan bola tersebut begitu ya. Tapi ini menarik, artinya saat kuliah pasti dia ada di Australia begitu ya. Kemudian ada teman yang mengajak. Nah, ini pemirsa kita jadi semakin penasaran ya saat itu bagaimana kondisi dari Bang Jack sendiri di kala itu, dan rekannya kemudian juga memberikan kesempatan tersebut. Rasanya kalau misalkan di Indonesia sendiri pada masa itu orang-orang masih tidak bisa menerima, artinya mereka masih canggung lagi-lagi ya Bang Jack ya. Nah, kita akan obrolin tapi usai jeda berikut ya pemirsa, tetaplah bersama kami.